Iya, pemilik emas patut berpesta. Harga emas pekan ini berhasil menguat kembali ke level 2.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Penguatan emas ini terjadi seiring dengan melemahnya dolar Amerika Serikat. Tapi ini sampai kapan sih kenaikan ini bisa bertahan? Selengkapnya kita akan bahas dalam betah di puncak, harga emas bisa naik. Kita lihat slide yang pertama. Ya, ini kalau kita lihat, harga emas sudah mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Harga sang logam mulia terbang setelah Chairman Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Jerome Powell, mengisyaratkan akan berakhirnya siklus kenaikan suku bunga. Jadi logam mulia bahkan kini telah mendekati target level psikologis baru, yakni di 2.100 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas telah mencapai titik all time high di level tertingginya, yakni 2.075 dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat minggu lalu. Pada perdagangan Jumat minggu lalu begitu ya, harga emas akhirnya di pasar spot ditutup melesat 1,73% di posisi 2070,90 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Ya, posisi penutupan tersebut adalah yang tertinggi sepanjang masa. Ya. Kalau kita lihat posisi penutupan tertinggi sebelumnya adalah pada 6 Agustus 2020 yakni di 2063 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas masih melaju kencang pada perdagangan Senin 4 Desember lalu. Harga emas di pasar spot ada di posisi 2.075 dolar Amerika Serikat atau menguat 0,32%. Posisi ini merupakan rekor baru dan jauh lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya di angka 2.075 dolar Amerika Serikat ya. Harga emas ini sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga Amerika Serikat begitu ya. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat akan membuat dolar Amerika Serikat ini dan imbal hasil US Treasury menguat. Nah, kondisi ini tak menguntungkan emas karena dolar yang menguat membuat emas sulit dibeli sehingga permintaan turun. Ya, emas juga tidak menawarkan imbal hasil sehingga memang kenaikan imbal hasil US Treasury ini membuat emas kurang menarik. Ya, namun suku bunga yang lebih rendah akan membuat dolar Amerika Serikat dan juga imbal hasil US Treasury melemah sehingga dapat menurunkan opportunity cost atau memegang emas begitu ya, sehingga emas menjadi lebih menarik untuk dikoleksi. Nah, dengan melonjaknya harga emas dalam sepekan terakhir ini, apakah emas masih bisa dikatakan safe haven? Kita boleh lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, emas hingga kini juga masih menjadi instrumen yang kerap dipilih investor untuk menyelamatkan harta dari penurunan nilai. Hal ini pun juga membuat emas kerap dijuluki sebagai safe haven. Ya, jadi julukan safe haven pada emas tentunya juga nggak lepas dari pergerakan nilai emas yang sejalan dengan inflasi dalam jangka waktu panjang. Bahkan ini juga terjadi saat guncangan ekonomi atau ketegangan politik, emas tetap dipilih menjadi tempat penyelamatan aset. Misalnya pada tahun 2020, di saat ekonomi dunia terguncang akibat pandemi COVID-19, harga emas terus merangkak naik. Bahkan harga emas sempat menyentuh level 1.065.000 rupiah per gramnya. Di sisi lain, harga emas dunia juga meroket sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 hingga mendekati level 2.000 dolar Amerika Serikat per ons. Dan harga emas juga melonjak tajam setelah ada krisis utang yang menimpa sebagian negara Eropa pada 2011 lalu. Adapun emas global ini sudah menyentuh rekor pada September 2011 dengan titik intraday menembus 1.921 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan sejak 2010 hingga saat ini harga emas antam memang mencatatkan rekor tertinggi dan terendah yang signifikan. Satu yang pasti, ini harga emas sudah jauh melambung begitu ya dibandingkan saat kali pertama diperdagangkan. Tapi jangan salah loh Sobat Cuan, walaupun emas dikatakan safe haven, tapi ada cara investasi emas yang harus dijauhi loh. Apa aja sih? Kita boleh lihat slide berikutnya. Ya, bukan rahasia lagi begitu ya kalau investasi emas adalah salah satu investasi ternyaman dan menjanjikan untuk masa depan. Selain aman, investasi emas juga menguntungkan karena nilainya cenderung naik termasuk saat perekonomian dunia dilanda ketidakpastian. Namun ya buat kamu sahabat cuan, jarang diketahui kalau tidak semua investasi emas itu bisa menguntungkan dan justru berbahaya untuk dilakukan. Ya, agar tidak mengalami hal tersebut, maka kenali dulu nih dan jauhi 3 cara investasi ini. Yang pertama, ya investasi kontrak berjangka emas. Jadi kontrak berjangka emas pada dasarnya merupakan bagian dari perdagangan berjangka komoditi yang sering disebut sebagai cara untuk melindungi nilai investasi emas. Adapun setiap kontrak memiliki jangka waktu berbeda begitu ya. Begitupun dengan waktu transaksinya. Dengan membeli kontrak, maka Anda diharapkan bisa menembus emas dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran di masa depan.
Meski kontrak berjangka emas disebut sebagai alternatif investasi, namun dibutuhkan juga nih pengalaman untuk bisa meraup untung lewat investasi ini. Beberapa investor bahkan menjadikan investasi kontrak berjangka emas ini sebagai instrumen trading jangka pendek. Lalu yang kedua, investasi emas yang imbal hasilnya dijanjikan. Jadi harga emas akan mengalami perubahan setiap harinya. Oleh sebab itu ini terdengar aneh begitu ya kalau ada entitas yang menawarkan investasi emas dengan menjanjikan imbal hasil. Sebab selain deposito dan SBN, tidak ada instrumen investasi yang imbal hasilnya bisa dijamin. Jika ada entitas yang menawarkan investasi emas dengan imbal hasil, ini kemungkinan investasi tersebut merupakan investasi emas bodong. Lalu ada yang terakhir, kita lihat. Ada investasi emas digital lewat aplikasi abal-abal. Ya, seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi, investasi emas digital ini menjadi andalan bagi orang banyak. Selain mudah, investasi emas digital juga terbilang praktis dan juga menawarkan selisih harga beli dan buyback-nya yang rendah. Bukan cuma itu, meski disebut emas digital, sahabat cuan juga tetap bisa mencetaknya dalam bentuk batangan. Sayangnya, tidak semua aplikasi investasi emas digital aman dan terpercaya loh. Jadi sebaiknya hindari membeli emas digital pada aplikasi yang tidak mengantongi izin operasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya. Pasalnya seluruh transaksi yang dilakukan pedagang emas digital yang diawasi Bapepti ke pelanggan ini tentu akan diselesaikan dan dicatat oleh PT Clearing Berjangka Indonesia. Hal ini tentu akan memberikan rasa aman dan kepastian hukum juga bagi konsumen dalam berinvestasi emas. Jadi biar tidak terjebak pada investasi emas digital yang merugikan, Sobat Cuan bisa nih melakukan investasi emas melalui aplikasi pegadaian digital. Ya, terkait tadi soal emas yang lagi merangkak naik, ya buat kamu Sobat Cuan patut berbahagia ya dengan melonjaknya harga emas ini. Coba deh, boleh dihitung-hitung udah cuan berapa. Boleh kali minjem dulu 100 ya. Tapi Sobat Cuan, yang paling penting nih, Sobat Cuan jangan salah pilih melakukan investasi. Jangan sampai awalnya cuan tapi ujung-ujungnya malah jadi buntung.